Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Habsy Al-Fakir Channel kembali ke hadapan Anda untuk berbagi seputar kisah dan info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Nabi merupakan utusan Allah yang tidak berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umat. Tugas ini berbeda dengan 25 utusan Allah lainnya yang harus menyampaikan firman Allah kepada para pengikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa Nabi yang diutus ke dunia berjumlah 124.000 orang. Mereka mendapat kelebihan masing-masing dari Allah sebagai mukjizat. Salah satu nabi berikut ini pernah melakukan di luar nalar. Ia mampu menahan matahari ketika berada dalam kondisi perang. Akhirnya kondisi terang menjadi lebih lama. Matahari juga tertahan sehingga petang tidak kunjung menjelang. Siapakah nabi tersebut dan bagaimana hingga ia mampu memenangkan perang? Nabi tersebut bernama Yusha bin Nun, salah seorang nabi yang berasal dari kalangan Bani Israel. Dalam hidupnya, Nabi Yusha menyertai hidup Nabi Musa alaihissalam dan mengerjakan perkara-perkara besar. Kisahnya berawal ketika Nabi Yusha sang panglima perang ingin merebut sebuah kota. Ia melatih prajuritnya dengan berbagai strategi. Nabiullah Yusha pada saat persiapannya menuju kota yang hendak ditaklukkan, dia berusaha agar pasukannya menjadi pasukan yang kuat dan tangguh. Oleh karenanya, dia menyortir prajurit-prajurit yang bisa menjadi biang kekalahan, karena hati mereka lebih disibukkan oleh perkara dunia yang membelenggu hati dan pikiran mereka. Nabi Yusha mengeluarkan 3 kelompok prajurit yang tidak diizinkan untuk pergi berperang. Pasukan yang ada ini kemudian dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama adalah mereka yang sudah berakad nikah namun belum menyentuh istrinya. Kelompok kedua adalah orang yang sibuk membangun rumah dan belum menyelesaikan bangunannya. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah mereka yang sedang menantikan kelahiran unta atau domba yang tengah bunting. Namun, ketiga kelompok ini justru dikeluarkan dari rombongan. Nabi Yusha tidak ingin pasukannya sibuk hati memikirkan apa yang ditinggalkannya. Baginya, tidak penting kuantitas. Namun, sebagaimana mereka yang berperang ini memiliki kualitas yang bagus. Pasukan terpilih akhirnya berangkat menuju kota yang akan ditaklukkan pada hari Jumat menjelang asar. Dengan kondisi ini, tentu waktu tidak terlalu banyak untuk bisa memenangkan perang, karena Nabi Yusha berpikir akan sangat sulit baginya dan pasukan menang saat malam hari. Terlebih saat itu adalah Jumat, sehingga ketika matahari terbenam, maka harus menghentikan perang karena esoknya Sabtu, dan perang di hari Sabtu hukumnya haram bagi Bani Israel. Jika ada waktu untuk berhenti perang, tentu musuh akan berbenah diri dan bisa mempersiapkan persenjataan. Nabi Yusha ketika itu menghadap matahari. Ia kemudian berdoa kepada Allah agar matahari tidak terbenam. Ia berkata kepada matahari, "Kamu diperintahkan, aku juga diperintahkan." Kemudian Nabi Yusha berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tahanlah ia untuk kami." Ternyata sangat mudah bagi Allah untuk mengabulkan permintaan ini, dan dia menunda terbenamnya matahari hingga kemenangannya diwujudkan Nabi Yusha dan pasukannya. Nabi Yusha mampu membuat matahari tertahan untuk tidak terbenam. Namun
hanya dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doanya. Kisah ini diceritakan Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, salah seorang nabi berperang. Dia berkata kepada kaumnya, jangan mengikutiku orang yang menikahi wanita sementara dia hendak membangun rumah tangga dengannya dan dia belum membangun dengannya. Dan tidak juga seorang yang membangun rumah tapi belum melengkapi atapnya. Tidak pula orang yang telah membekali kambing atau unta betina yang bunting sementara dia menunggu kelahirannya. Lalu Nabi itu berperang. Dia mendekati sebuah desa pada waktu sholat asar atau dekat waktu asar. Maka dia berkata kepada matahari, sesungguhnya kamu diperintahkan dan aku pun diperintahkan. Ya Allah, tahanlah matahari untuk kami. Matahari tertahan dan mereka meraih kemenangan. Dalam kisah tersebut diceritakan juga bagaimana pasukan Nabi Yusa menggelapkan harta rampasan perang. Memang umat terdahulu tidak diperbolehkan menggunakan harta rampasan perang. Hanya umat Nabi Muhammad SAW yang diperbolehkan Allah untuk menggunakannya. Sementara pada umat-umat sebelumnya, harta rampasan perang harus dikumpulkan, kemudian akan diturunkan api dari langit untuk membakarnya. Lalu dia mengumpulkan harta rampasan perang, maka datanglah api untuk melahapnya, tetapi ia tidak bisa memakannya. Nabi itu berkata, ada di antara kalian yang menggelapkan harta rampasan perang. Hendaknya dari masing-masing kabilah ada satu orang yang membaitku. Maka tangan seorang laki-laki menempel dengan tangannya dan dia berkata, kalian menggelapkan rampasan perang. Maka mereka datang menyerahkan emas sebesar kepala sapi. Mereka meletakkannya, lalu datanglah api dan memakannya. Kemudian Allah menghalalkan harta rampasan perang bagi kita. Dia mengetahui kelemahan dan ketidakmampuan kita, maka dia menghalalkannya untuk kita. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.